Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan HRS Rizik Syihab dan UAS Ustadz Abdus Somad yang videonya viral dan kata-katanya ini hampir mirip keduanya, yakni orang yang benci terhadap habaib adalah komunis, adalah PKI. Orang yang tidak mempercayai silsilah habaib ini komunis, ini PKI. Hampir mirip ya. Oleh karenanya, karena ini demi kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia, akan saya tanggapi dengan beberapa tanggapan. Yang pertama, sebenarnya Pak Rizik Syihab dan UAS ini kalau memang tidak sependapat dengan apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tesisnya, ini seharusnya tidak mengeklaim semacam itu. Seharusnya dikanter dengan ilmu. Jadi al-ilmu bil ilmi. Itu loh. Jadi dikanter dengan ilmu. Kalau mereka mengatakan orang yang tidak percaya terhadap silsilah habaib, yang benci terhadap habaib, ini adalah PKI, ini hanya malu-maluin pakaian mereka ala ulama gitu loh. Ya, ala ulama. Ya, ulama kok mengatakan semacam itu gitu terhadap orang yang kajiannya ini dengan penuh keilmuan. Ya. Ini hanya menunjukkan, jadi pengeklaiman mereka berdua itu hanya menunjukkan betapa kelirunya orang menganggap HRS ini imam besar. Imam besar kok semacam itu. Ini juga termasuk kategori memprovokasi menurut saya ya. Kalau memang UAS ini dianggap orang yang memiliki kualitas dan kapabilitas keilmuan agama, semestinya ya harus ditanggapi, harus dikanter dengan ilmu, bukan pengeklaiman PKI itu. Kemudian sekali lagi, kami itu tidak membenci habaib, tidak. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat tesis, meneliti dan mengkaji silsilah nasabnya habaib itu bukan karena kebencian, bukan, tapi karena kemaslahatan untuk umat, untuk rakyat, untuk bangsa Indonesia gitu loh. Itu. Kemudian yang kedua, wis gini aja, kalau mereka mengeklaim bahwa kami yang membahas nasabnya habaib, yang tidak percaya nasabnya habaib itu PKI, wis mari kita lihat. Kita lihat apa saja gerakan PKI pada waktu dulu. Ya, ini harus diketahui mereka. Mungkin mereka sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya. Salah satu gerakan PKI itu adalah berusaha merobohkan pemerintahan yang sah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memprovokasi umat. Lah sekarang yang selama ini memprovokasi umat, mengadu domba umat, pribumi dengan pribumi, itu siapa? Ya mereka. Ya. Masyarakat pribumi tidak ada sangkutannya dengan masalah nasab habaib, tapi dikerahkan untuk memusuhi, untuk mengeksekusi masyarakat pribumi yang tidak percaya terhadap nasabnya para habaib. Ini cara PKI. Cara PKI begitu, menghasut, mengadu domba. Ya. Kemudian menghasut pemerintah. Pemerintah yang sah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghina pemerintah, mencaci pemerintah, merendahkan pemerintah,
ya, menebarkan hoaks dan fitnah yang memojokkan pemerintah. Loh, selama ini siapa yang melakukan itu? Ya golongan mereka. Dan itu terbukti jelas bagaimana videonya HRS ini menyampaikan begitu. Fitnah pun dilakukan gitu loh. Jadi semestinya yang PKI itu siapa? Dari sini sudah tahu. Teriak PKI tapi dirinya itu PKI, ya ini. Gitu loh. Ya, suka merendahkan institusi pemerintahan, itu cara-cara PKI yang mengatakan bahwa polisi itu bangsat dan lain sebagainya. Itu siapa? Ya mereka. Gitu loh, mereka. Kemudian salah satu tindakan dari PKI itu adalah suka mempersekusi yang tidak sepaham dengan mereka, khususnya para kiai. Dulu para kiai yang tidak mendukung dengan rencana atau visi misi dari PKI dibantai, bahkan dibunuh, ya, dibunuh, dan itu diintai terus. Kemudian yang sekarang ini suka menghina, merendahkan, mencaci kiai itu siapa? Ya mereka. Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakan dengan kata-kata babi. Kemudian kiai-kiai kita dikatakan kiai tai karena menikahi golongan mereka. Kemudian Rizik Syihab itu juga menghina wali, menghina ulama kita, Gus Dur, dengan buta mata, dengan buta hati. Lalu semestinya mereka itu teriak PKI tapi dirinya itu PKI. Cara-cara mereka itu PKI. Mereka tidak sadar, mungkin sadar tapi pura-pura nggak sadar gitu loh. Kenapa? Karena ya memang untuk kepentingan mereka sendiri gitu ya. Jadi kiai dibantai, yang nggak setuju dengan mereka, pendapat mereka, ini dikatakan kelompok yang menentang ajaran Rasulullah. Loh, kenapa Rasulullah diikut sertakan padahal nggak ada hubungannya gitu loh ya. Kemudian yang kemarin Pak Muhdor di Jember ini dengan gamblangnya, dengan jelasnya ada rencana busuknya untuk selalu mengasih shock terapi terhadap golongan Kiai Imad dan kawan-kawan. Loh, ini cara-cara PKI. Ya cara-cara PKI. Ya. PKI itu menggunakan cara kekerasan. Yang nggak setuju, yang menghalang-hali tujuannya sikat. Gitu PKI. Ya, kemudian yang terakhir, mereka PKI itu mementingkan kelompok mereka, bukan mementingkan bangsa kita dan rakyat kita. Enggak. Lo rakyat saja diadu domba, pemerintah aja diadu domba, diruntuhkan, apalagi yang tidak sependapat dengan mereka. Jadi mereka hanya mementingkan kelompok mereka gitu loh. Sehingga berbagai cara apapun ini dilakukan oleh mereka. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tapi saya yakin seyakin-yakinnya masyarakat sekarang sudah cerdas kok. Ya sudah cerdas, tidak mudah untuk diprovokasi, tidak mudah diadu domba. Jadi HRS dan UAS ini saya sarankan jangan berambisi untuk kepentingan golonganmu. Kalau kamu ini ambisi dengan hanya kelompokmu, maka masyarakat Indonesia lah musuhmu. Karena tujuan-tujuan Anda ini semakin hari semakin terlihat bahwa Anda ini hanya mementingkan kelompok Anda sendiri. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.